Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi, walaupun kami menjumpai melalui tayangan video ini. Apa kabar? Pastinya kabar baik kan, gitu ya. Nah, kami juga terus berdoa dan berharap supaya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat dimanapun saudara berada. Senang sekali, ini waktu yang indah, waktu yang Tuhan sudah atur untuk kita bertemu lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita seperti biasa. Yuk, mari kita datang bersekutu dengan Tuhan lagi, mengisi hari-hari kehidupan kita dengan sesuatu yang paling baik. Apa itu yang paling baik? Kita datang bersekutu dengan Tuhan. Yuk, ambil Alkitab saudara. Saya mau mengajak kita membahas satu topik yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Yuk, ambil, buka Alkitab saudara dari kitab Yesaya. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, sekali lagi di ayat yang ke-31-nya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, tema kita atau topiknya pada kali ini bicara tentang menantikan Tuhan. Oke, menantikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita terjebak ke dalam suatu situasi dan kondisi kehidupan yang memang luar biasa. Ya, luar biasa apanya saudara-saudara? Bukan hanya luar biasa dalam hal kejahatan, luar biasa dalam hal banyak bencana, luar biasa dalam hal kejadian-kejadian yang luar biasa, tetapi juga luar biasa dalam arti kesibukan manusia. Ya, saya mengamati, saya memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, wah betapa seringkali kita semuanya orang-orang manusia sibuk. Pagi-pagi sudah sibuk langsung terburu-buru, tergesa-gesa dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Oleh karena faktor pekerjaan kah, oleh karena faktor kuliah kah, oleh karena faktor yang lain-lainnya kah, kesibukan, kegiatan dan sebagainya, kita lupa untuk menyediakan waktu dengan Tuhan atau menantikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik kita pada kesempatan kali ini begitu luar biasa. Mari saudaraku, siapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kita. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dari dua ayat yang kita baca ini bicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Semuanya dampaknya adalah hal yang positif. Di Yesaya pasal 40, di sana dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Di dalam Mazmur tadi, Mazmur 37 ayat yang ke-9, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Artinya begini saudara, semua dampaknya sangat positif. Mengapa positif? Ya jelas, karena kan kalau kita mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, Tuhan itu kan baik, Tuhan itu kan maha kuasa, Tuhan itu kan sempurna, Tuhan itu kan punya segala-galanya. Otomatis kita mendapatkan hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Persoalannya, ridukah saudara dengan saya menanti-nantikan Tuhan? Maukah saudara dengan saya menanti-nantikan Tuhan? Itu yang menjadi persoalannya di dalam kehidupan manusia, terutama saudara dengan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat lebih jauh lagi saudara. Di dalam bahasa aslinya, kalau menurut bahasa aslinya, dipakai kata menanti-nantikan Tuhan itu dipakai kata artinya kafah. Kafah itu kalau dalam terjemahan ke dalam bahasa Inggrisnya to wait atau look for atau to wait for. Ya. Nah, yang saya mau bagikan adalah bicara tentang look for dan to wait for. Apa itu look for? Yang pertama kita bicara tentang look for. Look for itu artinya mencari. Nah, kata mencari itu kan artinya kata kerja, begitu kan? Ya, kita kembali ke pelajaran bahasa Indonesia. Waktu kita
kita masa-masa sekolah dulu. Saudara, kata mencari itu artinya kata kerja, artinya ada upaya, ada tindakan, ada usaha dari kita untuk mencari siapa? Mencari Tuhan. Atau tadi menanti-nantikan Tuhan. Jadi pengertian menanti-nantikan Tuhan artinya kita mencari upaya dari diri kita, usaha dari diri kita, saudara. Kita bertindak, kita berusaha, kita mengejar, kita berupaya untuk bagaimana caranya ketemu Tuhan, bagaimana caranya mendapatkan Tuhan. Nah, saudara, di dalam Mazmur 40 ayat yang kedua dan 17. Begini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ayat yang ke-17-nya. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan sebatas kita ibadah di hari Minggu. Ya, saya tidak katakan kita beribadah ke hari Minggu di hari Minggu itu salah, tidak, saudara. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat diri kita. Apakah kita terus mencari Tuhan? Tuhan mau melihat supaya kita mencari Dia. Bagaimana upaya kita, bagaimana usaha kita untuk mencari Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar di hari Minggu, tetapi setiap hari. Saudara, mari kita sama-sama melihat bagaimana kehidupan kita selama ini. Adakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kalau bicara kata mencari Tuhan kan artinya ada niat, ada motivasi, ada keinginan supaya kita bergerak, supaya kita akhirnya berusaha. Tadi kata mencari tadi ya, artinya kata kerjakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita melihat diri kita, sudahkah kita mencari Tuhan sungguh-sungguh? Jikalau selama ini kita belum mencari Tuhan sungguh-sungguh, ini waktunya, ini sudah akhir zaman. Ya. Tuhan sedang melihat bagaimana hati, bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kalau kita rindu mengalami amazing life, Tuhan mau membuat hidup kita amazing life. Tapi juga ada upaya, ada usaha dari diri kita untuk mencari Tuhan. Pasti saudara-saudara dengan saya masih ingat cerita bagaimana orang Majus. Orang Majus dari timur ketika melihat ada bintang Tuhan Yesus lahir, mereka datang jauh-jauh dari timur, mereka datang mencari Tuhan Yesus ke Yerusalem. Supaya apa? Supaya bertemu dengan Tuhan. Ya, mereka datang, ya, jalan kaki, mungkin jalan kaki jauh saudara, tapi mereka berusaha. Itulah yang namanya mencari Tuhan. Poin yang kedua, yang terakhir, saudara-saudara, di awal tadi saya katakan bahwa pengertian dari kata menanti-nantikan Tuhan itu artinya mencari. Ya, pertama bisa mencari. Poin yang kedua kita mau bahas di sana dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya to wait for. To wait for artinya apa? Menunggu. Menunggu untuk. Menunggu apa? Menunggu untuk artinya kita bicara tentang pasif ya. Kalau tadi poin pertama ya itu bicara tentang mencari, artinya aktif. Tapi sekarang to wait for itu artinya menunggu untuk itu artinya pasif ya. Jadi ada aktif, sekarang yang pasifnya. Maksudnya apa saudara? Demikian di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, menunggu. To wait for artinya kita menunggu untuk Tuhan melawat. Kita menunggu untuk mendengar suara Tuhan. Kita menunggu untuk jawaban Tuhan. Kita menunggu untuk datangnya berkat Tuhan. Kita menunggu untuk datangnya pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang di sana, itu yang pengertian dari kata menanti-nantikan Tuhan. To wait for, menunggu-nunggu. Di dalam Mika 7 ayat yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu. Aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku yang akan mendengarkan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang pertama tadi mencari. Yang kedua kita menunggu. Sampai Tuhan menjawab. Sampai Tuhan melawat.
sampai Tuhan memperdengarkan, sampai Tuhan memberitahu, sampai Tuhan membukakan jalan, sampai Tuhan memberikan hikmat, sampai kita dengar betul apa maunya Tuhan. Itulah to wait for, menunggu. Ya. Jadi akhirnya kata aku menanti-nantikan Tuhan, topik kita sedang menanti-nantikan Tuhan, artinya pertama kita mencari Tuhan, yang kedua sesudah mencari Tuhan kita juga menunggu jawaban dari Tuhan, kepastian dari Tuhan. Itu yang dimaksudkan aku menanti-nantikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menanti-nantikan Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kita? Bila kita menanti-nantikan Tuhan setiap hari, maka hidup kita akan mengalami amazing life bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan ini waktunya, ini sudah akhir zaman. Mari kita sungguh-sungguh datang berbalik kepada Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan artinya kita mencari Tuhan. Tidak cukup sebatas hanya di ibadah di hari Minggu, tapi setiap hari juga kita harus mencari Tuhan dan juga menunggu jawaban dari Tuhan. Bukan hanya sekedar kita sudah berdoa, lalu siap, langsung kita bergerak, langsung kita berjalan, langsung kita melakukan banyak hal. Tidak juga. Kita harus menunggu. Apalagi bila mana saudara dengan saya, kita sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, kita sedang mau mencari jalan keluar, hidup kita sedang menghadapi jalan buntu, kita sedang mengalami banyak penganiayaan, kita sedang banyak mengalami kesulitan. Ini waktunya kita menanti-nantikan Tuhan, artinya menunggu jawaban Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Persoalannya seringkali banyak orang menganggap kalau saya mencari Tuhan, menantikan Tuhan, wah waktunya habis, waktunya terbuang percuma-cuma. Sementara kita harus bergerak cepat, sementara kita harus melakukan banyak hal, mengambil keputusan cepat. Saya mau katakan tidak. Tidak. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, tidak akan pernah ada kata terlambat. Tidak akan pernah ada kata rugi bagi kehidupan kita. Kenapa? Balik lagi. Karena kita sedang bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menolong. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Penyelamatan Tuhan selalu datang pasti dalam kehidupan kita. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata rugi. Waktu kita mencari-cari Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita giat menanti-nantikan Tuhan. Kita datang mencari Tuhan. Sudahkah selama ini kita mencari Tuhan? Bila mana di antara saudara atau pemirsa ada yang selama ini kita masih sangat jauh dari Tuhan. Hidup kita kekristenan kita hanya biasa-biasa, hanya sekedar agamawi. Kita hanya datang pada hari Minggu. Saudara, kalau saudara belum mengalami pertobatan lahir baru, izinkan saya mengajak, buka hati saudara. Mari kita bertobat. Undang Tuhan Yesus, jadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hati saudara. Sungguh-sungguh buka hati saudara. Tuhan akan membuat hidup kita menjadi amazing. Amin. Setuju? Mari kita sambungkan hati. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, ajari kami, tolong kami untuk menanti-nantikan Engkau setiap hari di dalam kehidupan kami. Ajar kami mencari, ajar kami menunggu, menantikan jawaban pertolongan-Mu Tuhan. Tidak harus dengan usaha kami, tidak harus dengan kekuatan kami, tapi kami menanti jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa, bila mana ada penonton pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, berkati setiap penonton pemirsa yang membutuhkan pertolongan Engkau. Bapa, kiranya Engkau memberikan jawaban, Engkau memberikan berkat-Mu bagi setiap penonton dan pemirsa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.